sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Al-lafdzu tsani al-ilmu. Lafaz yang kedua yaitu lafaz ilm. Alima ya'lamu ilman. Ini lafaz termasuk lafaz-lafaz yang mengalami pergeseran makna, mengalami perubahan arti sehingga orang juga salah kaprah mengartikannya. Kalau kemarin lafaz fikih, nah sekarang lafaz ilm. Ilm, alima ya'lamu ilman, kata tahu atau kata pengetahuan ini beda dengan pengetahuan yang dimaksud dengan pengetahuan dimaksud oleh orang-orang terdahulu. Pengetahuan yang dimaksud oleh generasi awal yaitu masa para sahabat, dengan pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang dimaksud dengan generasi setelahnya ini berbeda, ada pergeseran makna. Waqad kana yutlaqu dzalika 'alal ilmi billahi ta'ala. Dan sungguh dulu kalau kita ada kana ini punya arti lampau. Dulu makna ilmu itu yutlaku dzalika, dimutlakan apa dzalika lafaz ilmu dimutlakan 'alal ilmi billahi ta'ala, atas pengetahuan kepada Allah Ta'ala, pengetahuan tentang hal Allah Ta'ala, wa bi ayatihi dan ayat-ayat Allah, wa bi af'alihi dan perbuatan-perbuatan Allah, fi ibadihi wa khalqihi kepada hamba-hamba Allah dan makhluknya. Hatta annahu lamma mata, sehingga sesungguhnya urusannya ketika meninggal siapa Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar qala, maka berkata siapa Ibnu Mas'ud rahimahullah, Ibnu Mas'ud berkata ketika Sayyidina Umar wafat, laqad mata tis'atu asyaril ilmi, telah meninggal tis'atu asyaril ilmi, 9/10 ilmu. 9/10 itu maksudnya 90%. 90% ilmu itu sudah meninggal. Fa'arrafahu bil alif wal lam, maka Ibnu Mas'ud memakrifatkan ilm di sini dengan alif dan lam. Tis'atu asyaril ilmi, ada alif lamnya. Tsumma fassarahu, kemudian Abdullah bin Mas'ud mentafsirkan al ilmu billahi subhanahu wa ta'ala, ilmu atau pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Waqat tasarrufu fihi aidan bitaksis, dan terkadang orang-orang mentasrifkan atau memunsorifkannya dalam kata ilm. Jadi ada yang meriwayatkan perkataan Ibnu Mas'ud ini, laqad mata tis'atu asyari ilmin, enggak pakai al, enggak pakai alif lam, dibuat munsorif, maksudnya tanpa alif lam. Untuk apa? Bitaksisi, dengan mana khusus, hatta syaharuhu fil aktsari, sehingga mereka menjadikan masyhur akan kata-kata itu fil aktsari, pada banyak orang, biman yastagilu bil munadharati, biman untuk orang yastagilu yang sibuk bil munadharati dengan perdebatan, mal khusumi dengan permusuhan, fil masail fiqhiyati dengan masalah fikih, wa ghairiha dan selainnya. Fa yuqalu, maka dikatakan huwal alimu al haqiqah, maka dikatakan huwa itu Umar al alimu alal haqiqah, adalah orang yang alim secara hakikat, yang alim benar-benar alim. Wa huwa al fahlu fil ilm, Umar itu al fahlu fil ilm, adalah pujangga dalam ilmu. Fahl itu bisa punya arti, bisa punya makna kritis, bisa punya makna seorang pujangga atau jagoannya dalam ilmu. Wa man la yumarisu dzalika wa la yastagilu bihi yu'addu min jumlatid du'afa. Siapa orang yang tidak membiasakan dzalika akan itu, akan ilmu, wala yastagilu bihi, dan juga tidak sibuk dengan dalik,
Dengan ilmu yu'addu, maka dia akan dihitung min jumlatid du'afai, dari kelompok orang-orang lemah. Wala ya'udunahu fi zumratil ulama. Wala ya'udunahu, dan orang-orang tidak akan menganggap man la yastagilu fi zumrati ahli ilmi, dalam kumpulannya ahli ilmu. Wa hadza aidan tasarrufun bitakhsis, dan ini juga tasarruf, penggunaan, bisa juga penggunaan bitakhsisi, dengan khusus. Walakin ma warada min fadailil ilmi wal ulama, tetapi yang sampai dari keutamaan ilmu dan ulama, aktaruhu, apa yang sampai aktaruhu itu bermula yang paling banyak, ma warada fil ulama billahi ta'ala, tentang orang-orang yang mengetahui Allah Ta'ala, wa bi ahkamihi, dan hukum-hukumnya, wa bi af'ali, dan perbuatan-perbuatannya, perbuatan Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, wa bi sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah. Kata ilmu ini termasuk kata yang mengalami pergeseran makna. Alima ya'lamu ilman, artinya tahu, mengetahui. Padahal dulu sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu itu adalah pengetahuan tentang Allah, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, dan tentang perbuatan Allah. Perbuatan Allah terhadap makhluknya maupun terhadap hamba-hambanya. Makhluk secara umum maupun terhadap hamba-hamba Allah. Bagaimana Allah menentukan nabi, kemudian bagaimana Allah menentukan orang-orang kafir, orang-orang yang akan mengingkari nabi, itu semua perbuatan-perbuatan Allah. Nah, pengetahuan tentang Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah, inilah yang dimaksud dengan ilmu. Asalnya tuh ilmu tuh seperti itu, pengertian asalnya. Nah, ada sahabat yang seperti ini. Ada sahabat yang mengetahui tentang Allah, mengetahui tanda-tanda kekuasaan, dan juga mengetahui perbuatan atau af'alnya Allah, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Waktu Sayyidina Umar wafat, Abdullah bin Mas'ud itu bilang, habis dah, 90% ilmu udah habis. Sahabat yang dengar ini tanya, loh bukannya banyak, masih ada kan orang-orang alim yang lain, sahabat-sahabat yang lain kan banyak yang bisa kita jadikan tempat bertanya. Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian al-ilmu billah, ini menafsirkan tuh begitu. Jadi hadisnya panjang, ini riwayatnya panjang. Setelah Abdullah bin Mas'ud ini bilang 90% ilmu udah meninggal, sudah hilang sepeninggalnya Umar, kemudian para sahabat mengatakan orang banyak masih ada sahabat-sahabat lain. Maksudku adalah al-ilmu billahi subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah pengetahuan tentang Allah, tentang tanda-tanda kekuasaan dan afal-afalnya Allah. Itu yang punya Sayyidina Umar. Jadi yang dimaksud ilmu ini bukan ilmu hafalan, juga bukan ilmu tentang khilafiyah dalam fikih, bukan ilmu tentang hukum-hukum, bukan. Yang dimaksud ilmu pada masa awal itu adalah pengetahuan, pengenalan pada Allah, ayat-ayat atau tanda-tanda Allah, dan juga perbuatan-perbuatan Allah. Cirinya gampang, makin tahu Allah dan mengenal Allah, makin takut dia sama Allah. Makin dia kenal kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, makin waspada dia. Tanda kekuasaan Allah yang banyak yang ada di alam semesta ini bisa dibaca soalnya sama dia. Ini kalau ada musim kayak begini dan sudah berlangsung selama 3 tahun misalnya begitu ya, maka biasanya akan terjadi seperti ini. Orang-orang yang mengetahui ayat-ayat atau tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini bisa membaca ini. Jadi waspada benar-benar orangnya, karena dia mengenal Allah, mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah, dan juga mengenal perbuatan-perbuatan Allah. Kenapa ada orang miskin? Oh, itu Allah yang melakukan atau menetapkan itu semua. Itu afalnya Allah. Kenapa ada orang kaya dadak? Oh, itu juga bagian dari afal Allah. Jadi santai-santai aja orang begini mah. Nggak pernah gumunan, nggak pernah dikit-dikit shock, dikit-dikit kaget gitu. Habis kaget biasanya diviralin sama dia, difoto diviralin sama dia. Orang begini biasa-biasa aja. Kalau orang yang benar-benar mengenal Allah dan mengenal ayat-ayat serta perbuatan Allah, pasti biasa-biasa aja. Lawang dia udah kenal kok, dia udah mengenal Allah.
Ini terjadi perbedaan mana. Wa hadza aidon, udah tak sampai situ ya. Bi ahkami wa bi afali. Jadi yang dimaksud dengan ilmu ini adalah ilmu atau pengenalan pengetahuan tentang Allah, tentang tanda-tanda kekuasaan dan juga tentang perbuatan-perbuatan Allah. Tentang perbuatan-perbuatan Allah. Wa qad sara al-an mutlaqan ala man la yuhitu min ulumi syar'i. Dan sungguh sekarang telah menjadi secara mutlak, jadi istilah ilmu itu ala man la yuhitu, atas orang yang tidak meliputi man min ulumi syar'i, dari ilmu syara', tidak meliputi bisyai'in, sedikit pun, sesuatu apapun, siwa rusumin jadaliyatin, kecuali bentuk-bentuk argumentasi atau bentuk-bentuk perdebatan fi masaila khilafiyatin, dalam masalah-masalah yang khilafiyah. Fa yu'addu bidzalika min fuhulil ulama'i, maka kemudian dianggap man la yuhitu itu dianggap min fuhulil ulama'i, termasuk jagoannya ulama, ma'a jahlihi, beserta bodohnya dia, bitafsiri wal akhbari, tentang tafsir, wal akhbari dan kabar-kabar, wa ilmil madhabi wa ghairihi, dan ilmu madhab dan lainnya. Wa sara dzalika sababan muhlikan, jadilah itu perubahan makna ilmu menjadi makna sekarang, yaitu menjadi makna ilmu tentang bagaimana berdebat, bagaimana memperbincangkan dengan ramai masalah khilafiyah. Ini pengertian ilmu yang semakin berubah. Ini jadilah sababan muhlikan, sebagai sebab yang menghancurkan di khalqin kathirin, terhadap orang banyak, min ahli thalabi lil ilmi, pada orang yang ahli mencari ilmu. Santri-santri, kemudian pelajar-pelajar, karena tahu yang nyontoin ya orang-orang sebelumnya juga. Zamannya, pada zaman Imam Ghazali dan juga zaman sekarang, ada beberapa orang yang memang kelihatannya sebagai ahlul ilm, kelihatannya sebagai orang alim, tapi dia hanya mengenal, hanya menguasai tentang ilmu khilafiyah, bagaimana itu berdebat, apa hukumnya, satu kasus diperdebatkan, ini menurut ulama lain punya hukum lain, yang diperdebatkan masalah khilafiyah aja, prakteknya atau amalnya jarang dari itu. Jadi apa, debat aja, debat kesenangannya. Kemudian orang kasih predikat, oh ini orang alim nih, ini orang alim, dan banyak ininya, banyak argumentasi atau hujah-hujah yang dia dirikan, ini orang alim. Ini santri-santri, pelajar-pelajar pada ngeliat, oh orang alim tuh ya seperti itu, yang jago debat. Akhirnya jadi rusak. Orang nyantri atau orang belajar nanti niatnya pengen bisa ngomong dan pengen bisa berdebat, pengen bisa menjatuhkan lawan, jadi rusak seperti itu. Padahal belajar itu atau cari ilmu itu sesungguhnya adalah supaya menambahkan rasa takut kita kepada Allah. Dikembalikan lagi kepada arti asal ilmu, yaitu mengetahui Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan juga ya, sifat dan juga ayat-ayat, tanda-tanda Allah. Ini pergeseran mana lafadz ilmu. Al-lafdzu tsalitsu, lafadz yang ketiga, at-tauhidu, adalah tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.